Assalamualaikum Sobat Talita semua. Jumpa lagi di channel kesayangan kita Talita Happy Fun. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rizki yang melimpah dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya robbal ngalamin. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen serta pencet tombol-tombol loncengnya agar selalu mendapatkan pemberitahuan video terbaru yang menarik lainnya. Sejarah Masjid Pato Negoro Melangi. Pada tanggal 6 Juli tahun 1704, Pangeran Puger yang mempunyai nama asli Raden Mas Derajat, beliau adalah putra dari Amangkurat I dengan istri permaisuri keturunan keluarga Kajoran, diangkat menjadi raja bergelar Susuhunan Pakubuwana Senapati Ingalaga Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa atau disingkat dengan Pakubuwana I. Menurut catatan sejarah, Pangeran Puger juga pernah menyandang gelar sebagai Amangkurat II dikarenakan adanya pertentangan antara kakak Pangeran Puger yang bernama Raden Mas Rahmat dengan Amangkurat I, ayahanda mereka, sehingga Pangeran Puger diangkat menjadi putra mahkota. Ketika terjadi pemberontakan Trunojoyo pada tahun 1677, Mas Rahmat menolak ditugasi ayahnya untuk mempertahankan Keraton Mataram Kertosuro yang pada saat itu beribu kota di Pleret. Ia memilih mengungsi ke arah barat. Pangeran Puger kemudian tampil melaksanakan tugas itu sebagai bukti bahwa tidak semua keturunan Kajoran mendukung Trunojoyo. Dengan kejadian inilah kemudian Pangeran Puger menyandang gelar Amangkurat II. Namun, karena kekuatan pemberontak yang sangat besar akhirnya Pangeran Puger menyingkir ke Jenar. Di sana beliau mendirikan kerajaan Purwakanda dan berpusat di Jenar. Ia mengangkat dirinya sebagai raja bergelar Susuhunan Ingalaga. Setelah Trunojoyo kembali ke Kediri, Susuhunan Ingalaga segera merebut Pleret dan mengusir anak buah Trunojoyo yang ditempatkan di kota itu. Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi, Tegal Arum. Raden Mas Rahmat menjadi raja tanpa tahta dengan gelar Amangkurat II. Hal ini disebabkan karena Pleret sebagai ibu kota Mataram saat itu diduduki dan dipertahankan oleh Pangeran Puger atau Amangkurat II, yang lebih memilih mempertahankan Pleret daripada mengungsi. Amangkurat II Raden Mas Rahmat kemudian memilih membangun keraton baru dengan nama Kartosuro pada bulan September tahun 1680. Ia kemudian memanggil Susuhunan Ingalogo atau Amangkurat II Pangeran Puger untuk bergabung dengannya, akan tetapi oleh Pangeran Puger ditolak, sehingga terjadilah perang saudara. Pada tanggal 28 November tahun 1681. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Susuhunan Ingalaga Amangkurat II Pangeran Puger menyerah kepada Jacob Cooper, pemimpin pasukan VOC, yang membantu Amangkurat II Raden Mas Rahmat. Susuhunan Ingalaga kemudian kembali bergelar Pangeran Puger dan RM Rahmat bergelar Amangkurat II. Berdasar peristiwa inilah Kiai Nur Iman Melangi kadang juga disebut sebagai Amangkurat III, akan tetapi bukan Amangkurat Jawa, karena Amangkurat Jawa yang ada dalam sejarah adalah RM Suryo Putro, putra Pangeran Puger, ayah Kiai Nur Iman Melangi. Antara Amangkurat II Raden Mas Rahmat dan Pangeran Puger memiliki perbedaan sikap yang sangat mencolok. Amangkurat II cenderung bersifat lemah hati dan tidak teguh pendirian, sedangkan Pangeran Puger bersifat sangat tegas. Maka gelar Amangkurat II pada saat itu seperti simbol belaka, karena yang lebih banyak menjalankan roda pemerintahan saat itu adalah Pangeran Puger yang memang ditunjuk sebagai tangan kanan Amangkurat II Raden Mas Rahmat. Pangeran Puger wafat pada tahun 1719. Salah satu putra Pangeran Puger adalah Raden Mas Suryo Putro. Dikisahkan ia meninggalkan Keraton Mataram menuju ke arah timur, Brangwetan, tepatnya sampai di Pondok Pesantren Gedangan Surabaya yang pada saat itu diasuh oleh Kiai Abdullah Muhsin. Hal ini dikarenakan adanya perebutan tahta dan perselisihan antar saudara di kalangan istana yang merupakan ulah adu domba Belanda. Raden Mas Suryo Putro kemudian menjadi santri di sana dengan berganti nama M. Ihsan. Pada suatu saat tepatnya dalam kegiatan rutin selapanan 35 hari sekali, yang diadakan di Ponpes tersebut, diadakan pengajian yang tanpa disangka dihadiri oleh Adipati Wironegoro. Ini adalah gelar anugerah yang diberikan Amangkurat II kepada Untung Suropati yang ikut membantu dalam pembunuhan pimpinan kompeni yang bernama Kapten Tek. M. Ihsan menjadi ketua santri dan ikut menghidangkan hidangan untuk para tamu yang hadir. Saat mondar-mandir di depan Adipati tersebut, ia diamati oleh sang Adipati. Karena merasa bahwa Adipati pernah bertemu sebelumnya dan yakin bahwa santri tersebut adalah seorang bangsawan,
Maka setelah pengajian selesai, sang adipati tidak langsung pulang tetapi malah menyuruh Kiai A. Musin untuk memanggil santri M. Ihsan tersebut. Setelah bertemu dan bercakap-cakap akhirnya diketahuilah bahwa M. Ihsan memang seorang bangsawan. M. Ihsan dan adipati akhirnya berpesan agar Kiai merahasiakan keberadaan M. Ihsan dan menganggap ia sebagai santri biasa agar tidak sampai ketahuan oleh keluarga kerajaan. Sebelum pulang, Adipati Wironegoro berpesan agar M. Ihsan sudi berkunjung ke Kadipaten dengan menyamar. Akhirnya pada waktu yang telah ditentukan M. Ihsan bersama Kiai datang ke Kadipaten dengan alasan akan menyampaikan pesan kepada adipati tersebut agar tetap merahasiakan keberadaannya kepada keluarga keraton. Setelah beberapa waktu berjalan dan melalui pertimbangan yang matang, akhirnya diambillah kesepakatan antara adipati, Kiai A. Musin dan M. Ihsan untuk menikahkan M. Ihsan dengan putri adipati tersebut yang bernama Raretno Susilowati. Setelah menikah, putri tersebut diboyonglah ke Ponpes Gedangan. Sementara itu, sepeninggal RM Suryoputro ternyata keadaan kerajaan semakin kacau hingga akhirnya terciumlah keberadaan M. Ihsan oleh keluarga keraton. Sang raja kemudian mengirim utusan untuk menjemput pulang M. Ihsan ke Mataram. Karena itu merupakan perintah raja, maka M. Ihsan tidak berani menolak. Sebelum ia pulang ke keraton, ia menitipkan istrinya yang sedang hamil ke Kiai A. Musin dan berpesan, kelak jika anaknya lahir laki-laki harap diberi nama RM Sandeyo, tetapi jika perempuan, pemberian nama terserah Kiai. Kiai juga diminta mengasuhnya dan mendidiknya hingga mumpuni, karena kelak ia akan dijemput pulang ke keraton Mataram. Ternyata bayi yang lahir itu benar laki dan kemudian oleh Kiai diberi nama RM Sandeyo. Selain itu oleh Kiai bayi itu juga diberi nama M. Nur Iman. Setibanya di Keraton Mataram, RM Suryoputro langsung dinobatkan sebagai Raja bergelar Amangkurat Jawa Amangkurat IV. Ia memerintah pada tahun 1719 sampai 1726. Sebelum beliau meninggal, beliau teringat pernah menitipkan istri pertamanya yang sedang hamil di Ponpes Gedangan yang diasuh oleh Kiai Abdullah Musin, dan mungkin anak dalam kandungan itu telah lahir dan telah dewasa. Akhirnya beliau mengutus utusan untuk menjemput pulang anak tersebut. Seiring waktu berlalu Nur Iman, RM Sandeyo telah tumbuh dewasa dan telah menjadi pemuda yang mumpuni dalam ilmu agama dan lainnya, hingga pada suatu saat datanglah utusan tersebut dan meminta RM Sandeyo untuk pulang ke Mataram. Akhirnya M. Nur Iman mau untuk pulang, akan tetapi beliau tidak mau pulang bersama dengan utusan tersebut. Setelah pamit pada Kiai Abdullah Musin dan mendengarkan semua pesan nasihat dari Kiai, maka RM Sandeyo berangkat ke Mataram dengan ditemani dua sahabat dekatnya yang bernama Sanusi dan Tamisani. Sesuai dengan nasihat Kiai, maka sepanjang perjalanannya mereka tanpa henti berdakwah menyebarkan ilmu agama dan mendirikan ponpes, hingga perjalanan sampai ke Mataram memakan waktu agak lama. Ponpes yang didirikan M. Nur Iman antara lain ponpes yang ada di sepanjang Ponorogo dan Pacitan. Kiai Abdullah Musin juga mempunyai keyakinan kuat bahwa kelak M. Nur Iman akan menjadi ulama besar dan termasyhur. Sesampainya di keraton, M. Nur Iman langsung sungkem kepada ayahandanya Amangkurat Jawa IV dan kemudian dikenalkan kepada semua kerabat keraton, juga adik-adiknya. Selain itu ia juga dianugerahi gelar KGHP Kertosuro dan mendapat rumah kediaman di Sukowati. Pada saat terjadinya perang saudara antara adiknya yakni Pangeran Sambernyowo RM Said dan Pangeran Mangkubumi RM Sujono, juga dengan terjadinya huru-hara antara bangsa Tionghoa dengan kompeni Belanda yang terkenal dengan geger pecinan, M. Nur Iman bersama sahabatnya memilih meninggalkan istana ke arah barat. Selain berdakwah, mereka juga menanamkan jiwa patriotisme melawan kompeni kepada para rakyat yang mereka temui. Perjalanan ke barat itu sampai pada daerah yang bernama Kulon Progo, kedatangannya diterima dengan senang hati oleh Demang yang bernama Hadiwongso, penguasa daerah Gegulu, yang kemudian Demang beserta keluarganya tersebut memeluk Islam. Dengan sangat hormat Demang tersebut memohon agar M. Nur Iman sudi menikah dengan putrinya. Akhirnya M. Nur Iman dinikahkan dengan putrinya yang bernama Mursalah, sedangkan kedua sahabatnya juga dinikahkan dengan putrinya yang lain yang bernama Maimunah, menikah dengan Sanusi, dan Romlah menikah dengan Tanisani. Perselisihan antar kedua saudara M. Nur Iman tersebut akhirnya berakhir dengan perjanjian di Desa Giyanti pada tahun 1755, kemudian dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang isinya antara lain. 1. Kerajaan Mataram Kertosuro dibagi menjadi dua bagian. Dari Prambanan ke timur menjadi milik Susuhunan Pakubuwono III, beribu kota di Surakarta.
Dari Prambanan ke barat menjadi milik Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwana I, beribu kota di Yogyakarta. 2. Pangeran Sambernyowo RM Said diberi kedudukan sebagai adipati dengan gelar Adipati Mangkunegara I dan diperbolehkan mendirikan sebuah puro yang kemudian diberi nama Puro Mangkunegara. Setelah keadaan menjadi tenteram, raja yang merupakan adik dari M. Nur Iman tersebut teringat akan kakaknya yang bernama RM Sandeyo, M. Nur Iman. Kemudian masing-masing raja mengutus prajuritnya untuk mencari keberadaan M. Nur Iman. Sementara itu, setelah Demang Hadiwongso, mertua KGP Hasandeyo M. Nur Iman wafat, M. Nur Iman sekeluarga pindah ke utara, di sebelah timur Kaliprogo tepatnya di desa Krisan. Di desa inilah RM Sandeyo bertemu dengan Sultan Hamengkubuwana I, yang tidak lain adalah adiknya.